Battle Through the Heavens Chapter 8, Penatua Misterius. Tanpa perasaan meninggalkan aula utama, Xiaoyan yang frustrasi mengikuti rutinitas hariannya dan perlahan-lahan naik ke puncak gunung di belakang bangunan klan. Duduk di puncak gunung, Xiaoyan dengan tenang menyaksikan puncak gunung yang curam jauh diselimuti kabut. Di sana, di dalam kabut, ada pegunungan sihir bis yang terkenal di Kekaisaran Jiama. Hehe, kekuatan di dunia ini, tanpa kekuatan, kau bahkan tidak berharga sedikitpun. Setidaknya, tidak ada yang mencoba menginjak sampah. Dengan pundak melambai naik turun, suara lembut lelaki muda yang mengejek diri itu bergema di puncak gunung, mengisi udara dengan kesedihan. Sambil menarik rambutnya, Xiaoyan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah itu menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya menimpanya di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari peristiwa hari itu, suara Xiaoyan serak tapi tegas. Hehe, nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Tepat ketika Xiaoyan berjanji sumpahnya, tawa aneh dan aneh memasuki telinganya. Wajah Xiaoyan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia mengamati sekelilingnya tetapi bahkan tidak menemukan bayangan apapun. Hehe, berhentilah mencari, aku ada di tanganmu. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa dia berhalusinasi, tawa aneh itu tanpa tujuan terdengar lagi. Mata Xiaoyan berkontraksi dan tatapannya jatuh di cincin hitam tangan kanannya. Kamu sedang berbicara. Jantung Xiaoyan berdebar, namun mencoba untuk tetap menjaga suaranya tenang. Nak, kau cukup tenang, tidak takut tanpa kepedulian. Dari cincin itu, suara mengejek terdengar. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di cincin saya? Apa yang coba kamu lakukan? Setelah menenangkan diri, Xiaoyan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Siapa saya? Anda tidak perlu tahu, saya tidak akan membahayakan Anda. Hahaha, setelah bertahun-tahun, saya akhirnya menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Keberuntungan apa? Tanya Xiaoyan. Hehe, aku harus berterima kasih atas persembahanmu selama 3 tahun terakhir. Kalau tidak aku mungkin masih tidur. Persembahan. Xiaoyan mengedipkan matanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata dingin melompat keluar dari giginya dengan susah payah. Douki saya menghilang, Anda melakukan itu. Hehe, aku harus melakukan itu, nak jangan marah padaku. Kamu bajing luncat. Xiaoyan yang biasanya tenang menjadi marah seperti orang gila. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya, ia merenggut cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke atas tebing dengan sekuat tenaga. Saat cincin itu meninggalkan tangannya, pikiran Xiaoyan akhirnya jernih. Dengan tergesa-gesa ia mencoba menangkap cincin terbang tetapi cincin itu sudah melewati tebing, jatuh menuruni gunung. Menatap cincin menghilang ke kabut, Xiaoyan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadaban dan menjadi tenang. Dia memukul dahinya, kesal. Idiot itu terlalu gegabah, terlalu gegabah. Untuk menyadari bahwa biang keladi penghinaannya selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dia pakai, tidak mengherankan kalau Xiaoyan bereaksi dengan sangat keras. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Berdiri, dia bersiap untuk kembali tetapi matanya melebar dan jarinya menunjuk benda di depannya. Di depan Xiaoyan adalah cincin hitam pekat, mengambang di langit. Tapi hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah sosok keriput transparan di atas cincin. Itu, hehe, nak, kamu tidak perlu marah, kan? Saya hanya butuh 3 tahun dari Douki Anda. Penatua transparan tersenyum pada Xiaoyan yang tertegun. Mulut Xiaoyan berkedut dan dia menekan amarahnya. Dia berkata, kakek, karena kamu bersembunyi di dalam cincin, maka kamu harus tahu berapa banyak rasa sakit yang kamu sebabkan sejak kamu mengambil Douki Kukan. Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini, kamu sudah dewasa kan? Apakah Anda berpikir bahwa 3 tahun yang lalu Anda akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiaoyan mengerutkan alisnya, tetapi emosinya mulai tenang. Setelah marah, sedikit kebahagiaan mengambil alih Xiaoyan. Karena dia tahu mengapa Douki-nya menghilang, bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepaskan gelar pincang yang tak terhitung jumlahnya telah dipakainya,
Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Penatua yang menjijikkan di depannya tidak tampak menyebalkan seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah menghilang, akan membuat orang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkannya kembali, orang akan lebih menghargainya. Memutar pergelangan tangannya dengan ringan, Xiao Yan menghela nafas panjang dan berkata, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku ingin tahu apakah kamu berencana untuk tetap di dalam cincin untuk mencuri dokiku. Jika itu masalahnya maka saya akan meminta Anda untuk menemukan pemilik baru, saya tidak mampu terus membesarkan Anda. Hehe, orang lain tidak memiliki persepsi jiwa sekuat Anda. Penatua itu membelai janggutnya. Karena aku sudah memilih untuk muncul, maka sebelum kamu memberiku izin, aku tidak akan mengambil dokimu. Xiao Yan memutar matanya dan mencibir tanpa mengatakan apa-apa. Dia sudah memutuskan, terlepas dari apapun yang dikatakan Penatua, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah Anda ingin dihormati oleh orang lain? Meskipun Xiao Yan sudah memutuskan untuk tidak ada hubungannya dengan Penatua, hatinya mulai berdetak cepat ketika dia mendengar kata-kata itu. Saya sudah tahu mengapa doki saya menghilang dan dengan bakat saya, mengapa saya ingin Anda menjadi kuat. Menghirup napas kecil, Xiao Yan dengan lancar berkata. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk berutang budi pada orang misterius, bukanlah langkah yang cerdas. Nak, meskipun bakatmu cukup bagus, kamu harus tahu bahwa kamu sudah berusia 15 tahun tetapi doki kamu hanya pada 3 duan. Saya pikir saya mendengar bahwa upacara dewasa Anda tahun depan, kan? Apakah Anda berpikir bahwa dalam setahun, menggunakan bakat dan kerja keras Anda dapat mencapai 7 duan ki? Selain itu, gadis yang kamu janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang tidak memiliki bakat buruk juga. Anda ingin mengejar dan melampaui dia. Itu tidak akan mudah. Wajah tetua yang penuh keriput mekar seperti krisan. Jika Anda tidak mengambil doki saya, maka apakah Anda berpikir bahwa semua ini akan terjadi? Anda sialan tua. Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiao Yan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiao Yan merasakan sedikit keputusasaan. Dalam situasinya saat ini, tidak peduli berapa banyak dia mengutuk, tidak akan ada efek. Latihan doki membutuhkan fondasi yang kuat. Kembali ketika ia berusia 4 tahun, butuh 6 tahun untuk mencapai 9 duan doki. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 duan ki hanya dalam 1 tahun tidak ada harapan. Menghela nafas tertekan, Xiao Yan melirik ke arah Penatua yang sok itu. Ujung mulutnya melengkung dan dia bertanya, apakah kamu punya solusi? Mungkin. Penatua itu menjawab dengan samar. Jika Anda membantu saya mencapai 7 duan ki hanya dalam 1 tahun maka saya akan memaafkan Anda karena mengambil doki saya. Selama 3 tahun? Bagaimana? Xiao Yan mungkin bertanya. Hehe, angan-angan nak, jika kamu tidak bisa menolongku maka mengapa aku harus menjagamu? Seseorang yang tidak berguna. Di sisiku. Anda harus menemukan orang malang lainnya. Xiao Yan tahu bahwa Penatua yang transparan tidak dapat secara acak mengambil doki dari orang lain sehingga ia tahu bahwa ia memiliki pengaruh dalam negosiasi. Kau bahkan tidak jauh dari seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini sangat membantu Anda tumbuh banyak. Apakah rencanaku menjadi bumerang? Melihat Xiao Yan yang pandai, Penatua berhenti dan kemudian dengan terguncang menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengangkat bahu dan dengan ringan berkata, jika kamu ingin aku menjaga kamu di sisiku maka kamu setidaknya harus memiliki beberapa ketulusan kan? Sungguh anak yang mulutnya tajam. Baiklah, baiklah, setelah semua, saya butuh bantuan Anda, tanpa pilihan lain. Penatua itu mengangguk dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Setelah memeriksa Xiao Yan sebentar, senyum berbahaya menyebar di wajahnya. Tetapi begitu itu muncul, ia pergi dan sesepuh berpikir sejenak sebelum tidak mau bertanya. Apakah Anda ingin menjadi seorang alkemis?